Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast JKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini tuh kita akan membahas terkait dengan jaminan kesehatan bagi peserta yang terkena PHK. Nah kan kita ini sudah banyak yang mendengar berita belakangan ini terkait dengan banyaknya PHK massal ya, atau pemutusan hubungan kerja secara massal di berbagai wilayah di Indonesia. Nah untuk kali ini dengan materi ini kita ini sudah ada kedatangan bintang tamu nih. Di sini kita ada Teteh cantik kita ini. Mungkin Teh bisa dikenalin dulu nih ke Sobat JKN di luar sana. Oke, terima kasih. Hai, ketemu lagi ya. Saya dengan Laura. Saya sebagai Relationship Officer di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi. Oke, ini dengan Teh Laura, tapi saya manggilnya Mbak Laura aja ya lebih. Boleh. Oke Mbak Laura. Terkait dengan pembicaraan podcast kita pada kali ini nih tentang jaminan kesehatan bagi peserta yang terkena PHK. Nah mungkin kita ini diawali dengan pengertian PHK dulu nih sepertinya nih Mbak Laura. Mungkin Sobat JKN di luar sana nih mungkin jarang mendengar apa sih PHK gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu Mbak. Kalau sebetulnya PHK ini kan memang untuk peserta pekerja penerima upah ya Mas Ihya. Nah ini PHK itu dalam artian pemutusan hubungan kerja. Nah untuk PHK yang akan dibahas di sini kan yang terkait PHK untuk badan usaha ya Mas. Ya, berarti ini untuk pekerja swasta. Nah PHK itu memang ada dua kriteria, yaitu PHK tanpa jaminan dan PHK dengan jaminan 6 bulan gitu Mas. Oke Mbak Laura, ini tadi ada dua kriteria nih, tanpa jaminan dan adanya jaminan 6 bulan. Ini membedakannya bagaimana nih Mbak? Yang membedakannya itu yaitu pengajuan dokumen persyaratannya. Yang untuk yang pertama itu yang PHK tanpa jaminan itu untuk karyawan yang biasanya yang resign, yang memang biasanya rutin dilaporkan setiap bulan oleh perusahaan-perusahaan. Ada yang resign atau ada juga yang habis kontrak, atau ada juga yang memang mangkir dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang dengan jaminan 6 bulan itu apabila perusahaan yang pilot atau ada yang mengajukan ke pengadilan hubungan industrial, kemudian ada juga yang sakit berkepanjangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa bekerja kembali. Oke, jadi ini secara singkatnya ini tadi kayak misalnya yang tidak dijamin ini, misalnya teman-teman ada keluarganya yang sudah resign dan bertanya loh ini kok BPJS saya nggak aktif gitu, berarti kan emang nggak tanpa jaminan ya Mbak. Nah, kalau misalnya tadi jaminan kayak misalnya tadi adanya mungkin industrinya mengalami pilot jadinya ada PHK besar-besaran gitu ya Mbak. Betul. Nah itu masih dapat dijamin selama 6 bulan tadi ya Mbak. Iya betul. Oke Sobat JKN. Nah ini terkait dengan jaminan kesehatan yang 6 bulan nih Mbak nih. Nah, untuk jaminan sendiri ini apakah diperuntukkan hanya untuk si peserta atau si karyawan yang kena PHK saja, ataukah keluarga mungkin yang didaftarkan juga ikut dapat merasakan, Mbak? Ya. Begini Mas, kalau untuk yang PHK dengan jaminan itu, jadi itu memang sebetulnya berlakunya untuk peserta dan tanggungannya. Tanggungannya itu memang suami atau istri. Kemudian anak maksimal 3 orang anak secara berurutan. Nah itu untuk anggota keluarga ini nanti memang yang dijaminnya itu sesuai dengan anggota keluarga yang memang terdaftar di bulan peserta tersebut melaporkan. Jadi untuk yang peserta PHK dengan jaminan ini nanti setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya, setelah diajukan dan kemudian di bulan berikutnya itu pesertanya tersebut memang wajib lapor ke kantor BPJS Kesehatan Mas. Jadi nanti aktifnya itu apabila pesertanya tersebut mendatangi kantor BPJS Kesehatan dan membawa berkas-berkas yang memang dibutuhkan seperti itu. Oke, berarti ini tanggungannya juga dapat ya, tapi dengan catatan tadi terakhir dicatatkan berapa tanggungan gitu ya Mbak. Jadi maksimal 3 anak gitu ya. Oke, siap. Oke Mbak Laura, ini terkait dengan jaminan tadi. Nah, peserta yang terkena PHK ini itu dapat kelas berapa sih Mbak gitu di pesertaan BPJS-nya gitu? Oh iya betul. Pertanyaan yang bagus sekali ya Mas. Nah ini untuk hak kelasnya ini memang untuk perusahaan baik itu di seluruh perusahaan swasta itu sebetulnya untuk hak kelasnya kan memang hanya ada hak kelas 2 dan hak kelas 1. Nah tetapi untuk yang
statusnya PHK dengan jaminan, nanti memang mendapatkan hak kelasnya itu hak kelas 3 Mas. Atau kalau misalnya rumah sakitnya sudah menerapkan kelas rawat inap standar, itu berarti di kelas rawat inap standar gitu. Yang membedakan kan hanya untuk rawat inap aja ya Mas. Kalau untuk rawat jalan dan berobat ke vaskes tingkat pertama itu sama aja ya. Nah ini perlu dicatat nih Sobat JKN, walaupun kelasnya 3 ya Mbak, cuman ini hanya ditekankan pada rawat inap saja tadi ya Mbak. Oke Mbak Laura, ini mungkin Sobat JKN di luar sana kan masih agak bingung nih, mungkin baru keluarganya atau Sobat JKN ini terkena PHK. Langkah pertama nih yang harus diambil setelah terkena PHK agar kita tuh dapat jaminan kesehatan tuh gimana tuh Mbak? Kalau untuk yang terkena PHK nih, sebetulnya teman-teman sekalian bisa mengecek melalui mobile JKN. Statusnya itu apa? Apakah memang keluar atas kemauan sendiri itu untuk yang resign atau yang nonaktif di akhir bulan itu untuk yang habis kontrak. Tetapi apabila yang tadi saya bilang yang dengan nonaktif dengan jaminan itu nanti bisa yang mendatangi kantor BPJS Kesehatan itu Mas. Langsung langsung datang membawa surat surat pernyataan bahwa peserta tersebut belum bekerja kembali gitu. Nah itu dan membawa juga kartu keluarga yang terbaru. Kan takutnya itu susunan keluarganya berubah, misalnya ada anak yang baru lahir, bayi baru lahir, ataupun misalnya yang tadinya belum menikah terus kemudian menikah, jadi ada istri atau suaminya gitu Mas. Oke, ini menarik nih Mbak Laura. Kalau misalnya di awal waktu dia masih bekerja nih Mbak, tanggungannya mungkin baru 1 anak nih, nggak tahu terkena PHK dan keluar, maksudnya lahirlah anak kedua mungkin. Nah itu gimana tanggungannya tuh Mbak? Nah itu bisa asalkan peserta tersebut dengan syarat pesertanya tersebut sudah melaporkan terlebih dahulu ke Dinas Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi setelah dilaporkan dan datanya sudah online ke master file-nya Dukcapil, itu nanti anggota keluarga yang barunya pun bisa langsung didaftarkan juga gitu. Oke Mbak Laura, itu jaminannya terhitungnya 6 bulan itu sejak PHK-nya, sejak putusan PHK-nya terbit. Jadi misalnya setelah nih 6 bulan nih, mungkin ya Sobat JKN juga belum bekerja nih Mbak. Nah itu gimana tuh Mbak? Maksudnya apakah dia kategorinya kurang mampu, mungkin apakah dia daftarkan PBI atau gimana Mbak? Kalau misalnya baik itu yang dinonaktifkan atau yang keluar itu tanpa jaminan, ataupun yang dengan jaminan tapi sudah lewat masa berlaku 6 bulannya, terus statusnya misalnya sudah nonaktif, nah itu berarti teman-teman Sobat CKN bisa langsung mendaftarkan yang mandiri. Sebetulnya yang mandiri bisa melalui Pandawa atau melalui call center, itu bisa. Tapi kalau misalnya ternyata belum mendapatkan pekerjaan kembali dan mungkin memang masih dinyatakan masuk ke klasifikasi masyarakat miskin, itu nanti bisa mengajukan ke dinas sosial setempat untuk didaftarkan sebagai PBI gitu Mas. Oke Mbak Lauranya, jadi Sobat JKN misalnya sudah lewat 6 bulan nih dan Sobat JKN pengen aktifin lagi nih, bisa daftar mandiri ya Teh Laura. Atau misalnya Sobat JKN nih merasa saya kurang mampu nih, mungkin saya pengen masuk ke PBI, nah boleh tadi daftar ke dinas sosial yang Mbak dinas sosial setempat. Oke Mbak Laura, ini mungkin ada pertanyaan juga nih dari Sobat JKN nih. Misal nih Mbak Laura, dia itu sebenarnya terkena PHK-nya itu atau sudah adalah surat pemutusan hubungan kerja itu dari perusahaannya tuh di bulan Januari nih. Betul. Namun si peserta ini itu melaporkannya ke BPJS Kesehatan tuh pada bulan Maret nih. Nah, hitungan 6 bulan tadi itu bagaimana, Mbak? Hitungan 6 bulan itu sebetulnya kan dihitungnya sejak putusan PHK-nya keluar. Misalnya yang dari PHI-nya atau laporannya itu seperti apa. Nah, itu untuk 6 bulannya itu misalnya putusan PHI terbit di bulan Januari, berarti pesertanya meskipun pesertanya baru datang untuk melaporkannya di bulan Maret, tetapi memang terhitungnya sejak Januari, Mas. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi hanya sampai dengan Juni. Jadi nanti untuk jaminan yang berlakunya itu dari mulai bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi tinggal sisa 4 bulan gitu. Jadi kepotong tadi karena Sobat JKN mungkin agak lalai nih, nggak segera melaporkan ya Mbak ya. Oke. Nah ini jadi Sobat JKN ini mungkin ada kerabatnya atau Sobat JKN sendiri nih terkena PHK nih harus segera melaporkannya tadi ke BPJS Kesehatan ya Mbak, agar tadi jaminan tadi itu tidak ada jeda itu ya Mbak. Jadi kita full dapat 6 bulan tadi jaminannya Mbak.
Oke. Tapi jaminan tersebut memang Mas, apabila pesertanya tersebut walaupun belum 6 bulan sejak putusan PHK-nya terbit, tetapi misalnya pesertanya tersebut sudah bekerja di perusahaan lain, nah itu pun sudah tidak bisa dijamin lagi sebagai yang dengan jaminan 6 bulan tadi. Jadi tetap itu ada beberapa ketentuan yang memang harus diikuti gitu. Oke, Mbak Laura. Nah ini mungkin saya juga ada pertanyaan nih Mbak Laura. Ini misalnya Sobat JKN selama 6 bulan nih, mungkin di bulan kelima Sobat JKN tadi dapat pekerjaan baru nih di sebuah perusahaan. Nah ini bagaimana kepesertaannya nih Mbak? Apakah dibuat baru kah atau dilanjutkan gitu kepesertaan yang sebelumnya gitu Mbak? Ya, untuk yang misalnya peserta tersebut, pekerja tersebut yang awalnya terdaftar dengan jaminan 6 bulan dari perusahaan sebelumnya, tapi kemudian di bulan kelima peserta tersebut terdaftar atau bekerja kembali tapi di perusahaan yang berbeda, itu nanti berarti kepesertaannya bisa dialihkan melalui EDABU oleh perusahaan yang barunya, Mas. Jadi peserta tersebut sudah tidak berhak untuk mendapatkan jaminan dari yang 6 bulan itu, PHK dengan 6 bulan, tetapi bisa langsung dialihkan melalui EDABU di perusahaan tempatnya bekerja. Oke, berarti ini dalam artian ini masih berlanjut ya Mbak, cuman tadi jaminannya sudah stop namun dialihkan kembali. Tempat kerja. Oke Sobat JKN, ini sepertinya kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Nah mungkin Sobat JKN tadi sudah menerima informasi ya bahwasanya tadi misalnya Sobat JKN terkena PHK. Nah itu Sobat JKN sebenarnya mendapatkan jaminan kesehatan tadi selama 6 bulan ya Mbak ya. Nah, tapi perlu dicatat tadi kan juga ada 2 kategori nih. Ada yang tanpa jaminan dan dijamin. Nah, tadi kriteria tanpa jaminan seperti apa dan yang dijamin itu seperti apa kan tadi sudah dijelaskan. Mungkin nanti Sobat JKN bisa mengulang lah videonya. Oke, ini Mbak Laura untuk penutup kita pada podcast hari ini. Mungkin ada pesan kepada Sobat JKN di luar sana gitu Mbak. Baik Mas, untuk Sobat JKN, untuk pesan dari saya sebetulnya nanti tolong rajin-rajin dicek status kepesertaannya di mobile JKN. Jadi diharapkan seluruh penduduk Indonesia yang memang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan itu sudah memiliki aplikasi mobile JKN di gadgetnya masing-masing. Nah ini nanti keperluannya itu yang terutama itu mengecek status kepesertaannya. Jadi apabila ada yang sudah nonaktif jenis kepesertaannya, baik itu nonaktif tadi yang dari perusahaan misalnya nonaktif karena sudah resign atau sudah habis kontrak dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang PBI pun sama Mas, apabila ada yang sudah nonaktif PBI-nya itu nanti bisa dialihkan ke kepesertaannya ke kepesertaan mandiri. Nah melalui mobile JKN-nya bisa, tetapi apabila terkendala nanti bisa mengajukan prosesnya itu melalui Pandawa atau call center tadi Mas. Nah kemudian selain yang tadi tanpa jaminan, untuk yang dengan jaminan apabila memang sudah ada putusan dari PHI Pengadilan Hubungan Industrial itu nanti bisa dilaporkan langsung. Jadi Sobat JKN bisa langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan setempat dengan membawa surat keterangan surat pernyataan belum bekerja dan kartu keluarga yang terbaru gitu. Oke, terima kasih nih Mbak Laura atas pesan ini kepada Sobat JKN, perlu diingat ya Sobat JKN. Oke Mbak Laura, terima kasih atas waktu telah hadir di podcast JKN SMI dan jangan bosan-bosan kesini ya Mbak ya. Jangan bosan-bosan juga ya saya. Enggak, materi cantik banget. Oke, ini Sobat JKN, kita sudah berada di penghujung, maka saya sudahi nih Mbak dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.